saya Kiki Una Tritali, SST MKER dengan NIDN 0919049301. Saya selaku dosen tetap di Institut Kesehatan dan Bisnis Siti Fatimah Mamuju. Sebagai dosen tetap, saya telah melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Salah satunya adalah pendidikan atau pengajaran, pengabdian masyarakat, dan penelitian. Di pendidikan, adapun mata kuliah yang saya ampu, yaitu adalah mata kuliah maternal, kegawat daruratan maternal dan neonatal. Mata kuliah ini berbobot sebanyak 3 SKS, di mana 2 teori dan 1 praktek. Adapun CPL, capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, di mana setelah mahasiswa menyelesaikan mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menganalisis kondisi maternal dan neonatal yang beresiko kegawat daruratan. Yang kedua adalah mahasiswa mampu menerapkan asuhan kebidanan pada kasus kegawat daruratan maternal dan neonatal sesuai dengan prosedur dan kewenangan pada ibu hamil. Yang selanjutnya, mahasiswa juga harus mampu menerapkan asuhan kebidanan pada kasus kegawat daruratan maternal dan neonatal sesuai dengan prosedur dan kewenangan pada ibu bersalin. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menerapkan asuhan kebidanan pada kasus kegawat daruratan maternal dan neonatal sesuai dengan prosedur dan kewenangan pada ibu nifas. Adapun metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini yaitu dengan sistem SCL atau Student Centered Learning, dan yang kedua adalah praktikum. Adapun penilaian pada mata kuliah ini, di mana kehadiran sebanyak 20%, kuis sebanyak 15%, dan penugasan sebanyak 20%, UTS 20%, dan UAS sebanyak 25%. Itulah yang bisa saya sampaikan. Berikutnya, marilah kita simak bersama-sama video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada pertemuan kali ini kita masih diberikan kesehatan tentunya untuk dapat mengikuti mata kuliah kita seperti biasanya. Adapun mata kuliah materi kita pada pagi hari ini adalah perdarahan pasca salin, ya. Jadi tentunya di kegawat daruratan ini salah satu bagian dari pembelajaran yang tidak luput dari pentingnya tentang bagaimana penanganan perdarahan pasca salin ketika ibu setelah melahirkan. Sebagai seorang bidan kita harus mampu melakukan penanganan bagaimana melakukan penanganan perdarahan pasca salin. Karena kenapa? Ketika terlambat melakukan penanganan, maka hati-hati, risikonya adalah nyawa ibu bisa melayang tentunya seperti itu. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu, ada tidak yang bisa mereview kembali materi kita di minggu lalu? Mungkin ada satu orang yang bisa menjelaskan kepada ibu yang mengingat materi kita di minggu lalu. Ada? Ya, Gusna, silakan Gusna berdiri. Baik, prinsip penanganan kegawat daruratan maternal dan neonatal yaitu penentuan permasalahan utama atau diagnosa dan tindakan pertolongannya harus dilakukan dengan cepat dan tenang serta tidak panik walaupun suasana keluarga pasien dalam keadaan. Ya, bagus ya. Jadi jawaban yang diberikan oleh Gusna tadi sudah betul ya. Selanjutnya kita masuk di materi kita perdarahan pasca salin. Ibu mau tanya lagi nih, ada tidak yang bisa menjawab, mendefinisikan apa itu perdarahan pasca salin? Ayo, satu orang angkat tangan. Oke, ini silakan berdiri. Baik, perdarahan pasca
keluarnya darah dari jalan lahir segera setelah melahirkan. Perdarahan setelah melahirkan dengan jumlah wajar merupakan hal yang normal terjadi. Namun, kondisi ini bisa menjadi kondisi yang perlu dikhawatirkan ketika darah yang keluar sangat banyak melebihi 500 cc dalam 24 jam setelah melahirkan. Iya, bagus sekali. Jadi tadi penjelasan dari ini sudah betul sekali. Ini mengatakan bahwa perdarahan pasca salin adalah perdarahan yang terjadi setelah persalinan. Saya ibu mau tanya lagi, ada berapa kapan dikatakan dia terjadinya perdarahan? Berapa mili terjadi penurunan darah baru dia bisa dikatakan sebagai perdarahan? 500 mili. Bagus sekali, 500 mili. Kita lihat bersama-sama ya. Jadi di atas ini sudah dipaparkan bahwa perdarahan pasca salin adalah kehilangan darah di atas dari 500 mili setelah terjadinya persalinan secara pervaginam. Ini anak-anakku bisa diketahui, atau bisa juga 500 sampai dengan 1000 mili ya. Abdominal, atau mungkin juga ya bukan lagi dengan secara pervaginam atau juga secara seksual. Jadi perdarahan yang terjadi bukan hanya pada ibu hamil secara normal, tetapi juga post SC ya. Oke, selanjutnya kita lihat di slide. Di slide mengatakan bahwa batasan jumlah perdarahan disebutkan sebagai perdarahan yang lebih normal, di mana dalam menyebabkan perubahan tanda-tanda vital. Jadi dengar ya, ini adalah salah satu tanda dan gejala apabila seorang ibu hamil mengalami perdarahan pasca salin. Apa saja tanda dan gejalanya? Biasanya pasien akan mengeluh yang namanya lemah. Kenapa? Karena pasien kehilangan banyak darah atau cairan di dalam tubuh. Terus yang kedua, dia limbung, berkeringat dingin serta menggigil. Selanjutnya adalah sesak nafas. Ada yang tahu tidak kenapa pada ibu hamil ketika dia terjadi perdarahan bisa terjadi sesak nafas? Ada? Karena salah satunya adalah darah di dalam tubuh itu berfungsi sebagai pengantar oksigenasi, sehingga ketika darah kurang di dalam tubuh seseorang tentunya salah satu tanda dan gejala yang bisa ditimbulkan seseorang bisa mengalami yang namanya sesak nafas. Selanjutnya adalah tekanan darah seseorang atau ibu hamil di bawah dari 90 mmHg, terus denyut nadi lebih dari 100 kali per menit. Oke, jadinya kalian bisa menjadi indikator ketika menemukan ibu dengan kasus perdarahan pasca salin, maka nilai yang tadinya dia apakah dia menggigil, bagaimana apakah dia sesak nafas, bagaimana tekanan darahnya dan bagaimana nadinya. Oke, selanjutnya klasifikasi perdarahan postpartum. Ada berapa klasifikasi perdarahan postpartum? 2. Apa saja? Yang pertama, iya, postpartum primer atau yang disebut dengan apa? Early postpartum hemorrhage. Yang kedua adalah postpartum sekunder. Jadi ada dua, ada perdarahan postpartum primer dan yang kedua adalah perdarahan postpartum sekunder. Apa itu perdarahan postpartum primer? Jadi perdarahan yang terjadi selama 24 jam masa persalinan, atau biasanya kita tandai dengan setelah kala 3. Apa itu kala 3? Kala pengeluaran placenta. Ya. Terus yang kedua adalah perdarahan sekunder. Apa itu perdarahan sekunder? Perdarahan yang terjadi pada nifas. Ya, ya. Jadi perdarahan sekunder adalah perdarahan di lebih dari 24 jam setelah kala 3. Ini tadi perbedaannya di situ. Tadi setelah di dalam 24 jam setelah kala 3, kalau dia sekunder setelah 24 jam
hamil dan melahirkan. Ternyata ibu yang sering kali hamil dan melahirkan itu termasuk beresiko ketika dia hamil untuk berikutnya. Kenapa? Karena dianggap bahwa ibu yang sudah sangat sering hamil dan melahirkan, keadaan fungsi tubuh dari uterus ini sudah mulai terjadi penurunan, sehingga resikonya adalah bisa terjadi perdarahan ketika ibu bersalin. Ya. Terus selanjutnya adalah anemia. Kenapa bisa terjadi? Apa kaitannya? Bagaimana kaitannya anemia dengan perdarahan pasca salin? Itulah kenapa pada saat ANC kita harus sampaikan kepada ibu, harus dibuat dalam konselingnya bahwa ibu harus minum tablet tambah darah. Berapa tablet tambah darah yang harus diminum ibu selama masa kehamilan? Minimal 90 biji selama kehamilan. Kenapa? Karena untuk mencegah terjadinya anemia. Kalau ibu terjadi anemia, maka resikonya ketika anemia tidak teratasi pada saat dia bersalin, maka resiko yang terjadi bisa terjadi perdarahan ketika ibu bersalin. Oke, selanjutnya preeklamsia dan eklamsia. Apa perbedaan dari preeklamsia dan eklamsia? Preeklamsia peningkatan tekanan darah yang disertai dengan polispurin, sedangkan eklamsia peningkatan tekanan darah yang disertai dengan kejang. Iya, betul sekali ya. Jadi kalau dia preeklamsia, tekanan darahnya di atas dari 140 ke 90 disertai dengan positif. Kalau dia eklamsia sudah disertai dengan kejang. Ya, oke. Selanjutnya perdarahan persalinan pada bekas eksosesalia juga bisa menjadi faktor predisposisi terjadinya perdarahan pasca salin. Terus keadaan-keadaan yang menimbulkan dampak gangguan koagulasi seperti solusi plasenta. Dan selanjutnya faktor predisposisi yang lainnya adalah persalinan lama. Jadi dengan persalinan lama ibu telah kelelahan, ya, juga beresiko terjadinya perdarahan pasca salin. Oke ya, jadi selanjutnya adalah kalian perhatikan di slide. Jadi ini ada beberapa tanda dan gejala dari beberapa diagnosa terjadinya perdarahan pasca salin. Kita lihat ya. Kalau dia atonnya uteri, bagaimana gejala dan tanda dan gejalanya? Yang pertama adalah uterus tidak jadi uterus tidak berkontraksi atau lembek. Jadi ketika kelahiran plasenta itu sangat penting kita anjurkan ibu untuk segera melakukan massage. Kenapa? Dari massage ini diharapkan bisa mencegah terjadinya perdarahan yang disebabkan oleh atonia uteri. Ya. Jadi atonia uteri adalah perdarahan yang terjadi di mana uterus itu lembek. Jadi tidak boleh ada ibu hamil, ibu melahirkan ketika di plasenta sudah keluar uterusnya lembek. Terus tanda gejala lainnya bisa terjadi shock, ya, bekuan darah pada serviks atau posisi terlentang akan menghambat juga terjadinya aliran darah sehingga bisa menyebabkan terjadinya perdarahan. Selanjutnya adalah perdarahan pasca salin yang disebabkan oleh robekan jalan lahir, ya, atau biasa ruptur perineum. Bagaimana tanda dan gejalanya? Yang pertama adalah uterus kontraksi dan keras, plasenta lengkap, darah segar yang mengalir segera setelah bayi lahir. Terus bagaimana tanda gejala lainnya? Terjadi ibunya biasanya pucat, lemah dan menggigil. Ini adalah beberapa tanda dan gejala ketika ibu mengalami perdarahan yang diakibatkan oleh robekan jalan lahir. Oke, jadi diagnosa yang lainnya perdarahan pasca salin juga bisa disebabkan karena retensio placenta. Apa itu retensio placenta? Ya, placenta yang tidak terlepas. Oke, bagaimana tanda dan gejalanya? Placenta belum lahir setelah 30 menit. Jadi ketika placenta belum lahir selama 30 menit, maka dia dikatakan sebagai retensio placenta. Ya. Di mana uterus berkontraksi dan keras. Bagaimana tanda gejala lainnya? Tali pusat putus akibat traktasi berlebihan, serta bisa terjadi inversio uteri akibat tarikan perdarahan lanjutan. Selanjutnya kita bahas dulu tentang atonia uteri. Jadi ini adalah
yang disebabkan karena atonia uteri. Apa tadi atonia uteri? Tidak berkontraksinya rahim atau rahim itu lembek ketika plasenta telah lahir. Oke. Jadi perdarahan segera setelah bayi lahir di mana uterus tidak berkontraksi dan lembek. Apa penanganannya? Teruskan pemijatan uterus. Itulah tadi yang ibu katakan bahwa ketika plasenta telah lahir maka kita ajarkan ibu untuk melakukan massase. Bagaimana cara melakukan massase? Kita ajarkan ibu untuk menaruh tangannya di atas fundusnya. Setelah itu mengarahkan searah dengan jarum jam. Harapannya apa? Ketika melakukan massase, uterus di dalam jaringan di dalam uterus itu bisa berkontraksi sehingga mencegah terjadinya perdarahan. Oke, ini adalah kita lihat di slide. Jika terjadi perdarahan terus berlangsung, ini bisa kita berikan pemberian obat dengan cara ada pemberian oksitosin, ergometerium dan isoprostol. Ya, silakan dibaca bagaimana jenisnya dan cara pemberian awalnya. Oke, dan apabila sudah diberikan obat-obatan, tetapi perdarahan masih saja berlangsung, maka yang harus kalian pastikan bahwa apakah plasenta lahir lengkap atau tidak. Ketika terjadi plasenta tidak lahir atau terjadi res plasenta, maka darah itu akan keluar sedikit demi sedikit, ya, perdarahannya tidak akan berhenti. Terus jika terdapat tanda-tanda sisa plasenta, keluarkan sisa plasenta tersebut. Oke, jadi itulah kenapa ketika bayi lahir, plasenta lahir, dilakukan evakuasi untuk membersihkan jaringan yang masih tersisa di dalam uterus ibu. Kapan sisa plasenta masih ada di dalam uterus, maka itulah yang menyebabkan terjadinya perdarahan. Jadi harus dievakuasi, dikeluarkan semuanya, tidak boleh ada yang tersisa. Oke? Nah, ini adalah salah satu penanganan ketika terjadi perdarahan pasca salin yang disebabkan karena atonia uteri, yang disebut dengan KBI dan KBE. Jadi nanti kita akan masuk skill lab ya untuk belajar langsung bagaimana cara melakukan KBI dan KBE. Apa itu KBI dan KBE? Kompresi di manual interna dan kompresi di manual eksterna. Jadi ada yang kita lakukan meninju bagian uterus, ada di bagian dalam dan ada juga di bagian luar. Oke ya. Terus yang berikutnya adalah penyebab yang berikutnya bisa karena adanya robekan jalan lahir. Sudah jelaskan. Penyebab kedua tersering dari perdarahan pasca salin adalah robekan jalan lahir. Itulah kenapa pada ibu setelah dia melahirkan, setelah dia partus, plasenta sudah lahir lengkap, maka seorang bidan harus wajib melakukan cek pada perineum untuk mengetahui apakah ada laserasi atau tidak. Ketika terjadi laserasi jalan lahir, maka segera dilakukan hekting. Kenapa? Karena kalau ada luka yang terbuka dan tidak tertutupi, tidak dihekting, maka perdarahan juga akan beresiko untuk terjadi, ya, sehingga harus dilakukan penghektingan. Perdarahan pasca salin dengan uterus berkontraksi baik biasanya karena disebabkan oleh robekan jalan lahir. Bagaimana tanda-tandanya? Perdarahan segera setelah bayi lahir, darahnya segar, uterus berkontraksi baik dan plasentanya lengkap. Selanjutnya adalah retensio plasenta. Jadi ini adalah salah satu juga penyebab dari terjadinya perdarahan pasca salin yang disebabkan oleh retensio plasenta. Jadi tadi sudah kalian jelaskan apa itu retensio plasenta ya. Jadi retensio plasenta adalah tertahannya atau belum lahirnya plasenta setelah 30 menit. Bayi lahir. Oke. Jadi hampir sebagian besar gangguan plasenta ini karena disebabkan oleh kontraksi uterus. Kita lihat ya. Apabila plasenta belum lepas dari titik uterus, itu bisa disebabkan karena kontraksi uterus kurang kuat untuk melepas plasenta. Ya, jadi itulah kenapa HIS itu kan pada saat persalinan sangat dibutuhkan, pada saat terlepasnya plasenta juga HIS dibutuhkan. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk melepaskan plasenta. Ya. Terus yang kedua adalah plasentanya yang terlalu merekat
dalam uterus ya, yang biasanya menembus sampai ke pili chorialis atau menembus desidua atau yang disebut biasanya adalah placenta accreta. Oke? Selanjutnya, bagaimana penata laksanaan ketika terjadi retensi placenta? Kita baca, kita lihat di slide-nya. Jika placenta belum dilahirkan setelah 30 menit, pemberian oksitosin dan uterus terasa berkontraksi, maka segera lakukan penanganan tali pusat terkendali atau yang disebut dengan PTT. Jadi kita lakukan dulu percobaan untuk melakukan kelahiran placenta, ya. Adalah penata laksanaan ketika terjadinya retensi placenta. Jadi ada beberapa penanganan ketika placenta belum lahir selama 30 menit kelahiran bayi. Setelah 30 menit kelahiran bayi, yang pertama adalah kita melakukan kembali PTT ya, melakukan peradangan tali pusat terkendali. Namun jangan menarik tali pusat secara adekuat. Kenapa? Karena tali pusat bisa putus. Terus penanganan yang lainnya ketika kita sudah melakukan usaha untuk PTT, selanjutnya adalah ada yang dikatakan dengan manual placenta ya. Jadi sebagai seorang bidan ini tindakan yang emergensi, artinya ketika pada saat nanti kalian sudah berada di suatu tempat yang mungkin secara aksesibilitas jauh dari vaskes ya, yang tidak memungkinkan misalkan pasien dirujuk, itu boleh kalian lakukan manual placenta, tetapi seharusnya sewajibnya kalian harus berusaha untuk bagaimana pasien itu bisa dilakukan rujuk. Oke, jadi ketika terjadi retensi placenta, penanganannya adalah manual placenta. Jadi anak-anak bisa lihat di slide ya. Jadi ini ada beberapa tutorial, tapi nanti untuk lebih jelasnya nanti kita akan masuk ke lab. Ya, jadi ada satu tangan memegang tali pusat dan tangan yang lain menyusuri tali pusat untuk memasukkan ke dalam uterus dengan melahirkan placenta secara manual ya. Banyak. Terus untuk selanjutnya adalah sisa placenta atau biasa disebut dengan res placenta. Jadi perdarahan pasca salin lainnya bisa disebabkan karena res placenta. Sewaktu suatu bagian dari placenta atau satu lebih lobus tertinggal, maka uterus tidak dapat berkontraksi secara efektif. Kenapa? Karena ketika placenta masih tertahan di dalam uterus itu akan sulit untuk berkontraksi karena adanya massa. Jadi dia berat untuk berkontraksi sehingga terjadilah yang namanya perdarahan pasca salin. Bagaimana tanda-tandanya? Ya, placenta atau sebagian selaku tidak lahir secara lengkap. Itulah pentingnya ketika placenta sudah lahir, maka wajib kita lakukan penilaian. Apa yang dinilai? Bagaimana kotilidennya, bagaimana selaput ketubannya. Karena ketika placenta tidak lahir dengan lengkap, maka segera dilakukan evakuasi untuk mengeluarkan sisa placenta. Ya, karena kapan tidak keluar, maka berisiko untuk terjadinya perdarahan. Terus tanda-tanda yang lainnya adalah terjadi perdarahan segera. Ya, karena masih adanya massa di dalam jalan lahir. Terus uterus berkontraksi tetapi tinggi uterus tidak berkurang ya. Jadi ini adalah salah satu tanda ketika terjadi sisa placenta atau res placenta, maka fundus uterus itu tetap berkontraksi tetapi TFU-nya masih tinggi. Itu bisa menjadi kecurigaan kita bahwa masih ada placenta di dalam jalan lahir ya, si tertinggal. Oke, anak-anakku sekalian, itulah tadi materi kita ini ya. Ibu harap apa yang telah Ibu sampaikan ini kalian bisa pelajari, dan tentunya sebagai seorang bidan pada saat nanti kalian sudah selesai, kalian sudah tahu nih apa yang menyebabkan terjadinya perdarahan pasca salin dan bagaimana cara penanganannya. Karena ketika penanganannya terlambat, maka resikonya adalah bisa terjadi kematian ya. Karena ketika terjadi perdarahan itu tidak menghitung waktu yang banyak ya, harus penanganan tepat dan cepat. Untuk pertemuan berikutnya ya, kita akan masuk lab untuk mempraktikkan beberapa penanganan tentang perdarahan pasca salin yang tadinya ada atonia uteri. Tentunya penanganannya adalah KBI dan
Terus ada retention placenta, ada manual Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan masuk lab. Tolong ketua tingkat silakan dibagi kelompok ya untuk kita masuk lab dan nanti akan dibagi secara per kelompok. Sekian dari Ibu, terima kasih untuk waktunya untuk hari ini ya. Semoga anak-anakku sekalian pulang nantinya tetap belajar di rumah ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.